ya udah akhirnya aku sama dia itu pas dia itu ternyata lebih enak ketimbang aku yang ya kalau versi aku ya. Jadi kadang nih aku tuh yang berasa tuh kayak ada lengket-lengket licin gitu Kak, yang di bagian aku. Tapi yang pengen pipis tapi kayak bukan pipis, itu apa ya namanya? Oh, Squidward. Aku takut kamu kenapa-napa, kamu yang udah parah banget nih, kata dia gitu. Enggak kok, aku masih bisa. Dari awalnya sempat berantem nih kita, nentuin siapa yang nyetir. Akhirnya ya udahlah, aku pikir bener juga daripada nabrak gitu kan Kak. Akhirnya si Riko anterin aku pulang. Jadi yang bawa mobil itu Riko. Enggak di unboxing. Belum selesai. Kalau cowok kan kalau misalnya grepe tok itu langsung gini. Kalau dia enggak. Jadi gini, pertama diginin dulu. Gini, terus aku itu kayak dipilin-pilin gitu loh. Kayak tapi yang bukan dipelintir ya. Beda. Jadi dipilin-pilin jadi kan seru gitu. Iya beneran. Setelah gitu, terus ya udah dia mulai sini aku kan. Dari udahnya aku dibalik badan aku gitu, kita hadap-hadapan. Dia sebenarnya belum. Dia bukan yang gerabak gerubuk gitu, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman meski tidak terlihat tampan. Oke, jadi hari ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita yang masih muda, tapi dia punya suasana yang beda-beda nih. Nah, konon katanya narasumber saya ini banyak banget pengalamannya, apalagi khusus untuk 21 plus gitu ya. Nah, ini biasanya kesukaan pasukan Tina nih. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambit aja narasumbernya. Halo, selamat sore Kak Abel. Iya, halo Kak. Kak Abel nih kelihatan fresh banget. Iya. Masa sih? Saya ngeliatnya mata saya mau nutup aja kayaknya berat. Wow. Oke, Kak Abel. Iya. By the way, terima kasih banyak udah mau datang ke sini nih. Kalau boleh tahu Kak Abel domisili di mana sih? Aku di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Orang Bogor. Pantes garelis ya di Bogor. Iya. Kak Abel, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, biar teman-teman gak penasaran, Kak Abel langsung cerita aja kali ya. Oke, silakan Kak Abel. Panggung punya Kak Abel. Oke. Iya, jadi Kak, saya pun kesini sebenarnya itu termasuk pelarian. Wow. Iya. Iya kan, jadi suami saya itu dari kemarin tuh berantem terus sama saya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya nggak berantem, belum tentu saya bisa kesini. Oh gitu. Iya. Berantem gitu. terus aja kalau gitu. Jangan. Jangan. Salah saya, maaf. Ya, jadi tuh sebenarnya pertama itu suami saya hubungan harmonis, cuman nggak tahu beberapa bulan ini tuh kayaknya berasa anyep gitu loh Kak. Emang pernikahan udah berapa tahun? Pernikahan aku udah 8 tahun. 8 tahun lumayan. Iya. Sebenarnya yang awal pun kita tuh nikah tuh karena dijodohin. Oh iya. gitu. Jadi mama aku tuh masih temenan kayak bestian gitu loh. Okay. Sama mamanya dia. Paham, gitu kan. Karena mereka mikirnya mendingan nikahin sama yang udah kita kenal aja. Ya, karena udah ketahuan nih gitu kan. Saya sempat ngalamin juga tuh. Oh ya, serius? Iya, serius. Tapi gak jadi. Oh malah. Belum jodoh berarti. Belum jodoh ya, oke. Ya jadi yang awalnya itu kan pertamanya pun aku belum ada rasa sama dulu yang suami aku yang sekarang kan. Karena aku pikir ini siapa nih orang gitu kan. Sedangkan kita tuh dulu nikah itu tuh kayak kesannya kayak diburu-buru. Jadi kan dari pihak keluarga, tetangga ataupun saudara kan ngira wah pasti nih tekdung duluan gitu ngiranya gitu. Padahal sih sebenarnya enggak. Karena calon suami aku tuh pun orangnya tuh sopan. Tuh yang waktu dulu yang dijodohin awalnya aku sempet nggak mau, cuman karena aku takut kualat gitu kan sama orang tua, ya udah ini aku nurut aja. Ya ini kita nikah, awal pernikahan tuh mulus-mulus aja lah kayak pengantin baru lah. Ya masih anget-anget tai ayam.
Saya penasaran ini kan perjodohan ya, berarti kan nggak kenal satu sama lain. Ini malam pertamanya gimana? Oh iya, jadi kan waktu itu kan kita rencananya ada 2 pilihan, antara ke Bali atau ke Singapura. Oke. Akhirnya aku bilang ke Bali aja, nggak usah ke Singapura gitu, karena kan di Bali itu kan lebih banyak tempat wisata yang bagus-bagus kan. Akhirnya kita ke Bali, salah satu yang di sana. Kan kalau di sana itu kan, di Bali itu kan pakai atau CD doang udah hal yang biasa kan. Bebas ya. Jadi awalnya tuh sempet aku godain, Mas tuh ada yang itu tuh, kamu tertarik gak gitu, badannya bagus tuh. Yang juga gue gak bakal mau, kata dia. Oke. Karena aku sukanya kamu, karena aku pilihnya kamu. Gitu. Jadi mau ada yang lebih cantik dari kamu, lebih cantik dari kamu, I don't care, kata dia. Gitu. Jadi yang malam pertama itu kan emang aku tuh gak pernah ewi-ewi sama yang selain calon suami ya, maksudnya kayak mantan pacar tuh enggak. Oh masih gitu. bener-bener grace. Iya, paling ya aku juga yang nggak munafikan, karena waktu masih muda pun paling kayak semi kayak grepe-grepe kayak gitu-gitu aja. Berarti bener-bener masih Bener-bener segel ya. segel banget Kak. Oke, ini kalau ibarat handphone nih wah mahal banget. Iya. Bener, masih rapet-rapetnya. Iya, mahal banget. Iya. Nah, terus juga dia tuh dari fisik tuh termasuk yang tipe aku. Oke. Ya, dia tinggi, putih, sipit. Oh, sukanya yang tinggi-tinggi. Ya pokoknya kalau aku dari dulu punya pacar itu harus lebih tinggi dari aku. Itu udah pasti. Maksudnya kalau misal tingginya cuman sekuping aku atau apa, kayaknya kayak gimana gitu Kak. Dan nggak tahu, pokoknya dapatnya yang lebih tinggi dari aku. Apalagi ini ditambah dia putih sipit juga. Yang harus sipit sih sebenarnya. Intinya pokoknya dari dulu tuh dapatnya tinggi, putih, sipit. Saya sipit nggak? bisa. Saya kita waktu itu yang belum kenal ya. Oke. Ya jadi yang waktu pas mau malam pertamanya itu emang awalnya tuh aku malu-malu ya, gitu. Yang dia juga bukan tipe yang gerasak gerusuk gitu. Jadi kita pertama sempat diem-dieman. Jadi secara nggak langsung harus aku yang mancing gitu. Ya udah akhirnya kan aku pelan-pelan yang dia pun pertamanya tapi dulu. Oke. Karena kalau nggak dari itu nggak bisa Kak. Nggak bisa ya. Mesti harus di itu dulu ya kan. Step by step. Iya, step by step. Nggak bisa langsung bless gitu. Iya benar. Ya. Dan dia pun aku tuh pelan. Jadi pertamanya kan dulu yang dia tuh juga masih ragu, kayaknya dia masih ting-ting. Tahu ini pelan ada ya, pelan sama kenceng ya. Iya. Kalau pelan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Oh, gitu ya. Ya udah akhirnya pertama kita dulu kan itu hujan di Bali itu pas yang lagi hujan kan. Emang sengaja tuh goden yang nggak aku tutup rapet. Oke. Cuma sebagian setengah gitu doang. Ya udah jadi kita dulu dia tuh supaya tangannya tuh yang ke mana, ke pinggang aku gitu kan. Ya udah yang dari situ terus dia nanya sama aku gini, kenapa kamu bisa suka sama aku, kata dia gitu, kenapa bisa sayang, kenapa bisa nerima aku jadi suami kamu. Dia nanya kayak gitu, terus aku bilang sebenarnya aku juga nggak tahu nih perasaan aku ini awalnya kayak gimana, tapi nggak tahu kenapa di diri kamu tuh ada sesuatu yang beda. Setelah gitu terus ya udah dia mulai sini aku kan dari ya udah akhirnya aku dibalik badan aku gitu, kita hadap-hadapan. Dia sebenarnya belum. dia bukan yang gerabak gitu, bukan. Aku bisa tahu kalau dia tuh bener sayang sama aku tuh, jadiin aku istrinya itu dari cara. Soalnya kalau yang cuma sekedar itu kita tuh langsung lari langsung gitu. Oke. Ya, tapi dia enggak. Kan aku bilang gini, atau kita pakai aja ya, soalnya kan aku jujur aku belum mau punya anak. Karena aku pun masih ada bisnis, masih ada kerjaan aku kan. Takutnya kalau ada anak tahu sendiri kan Kak, ribet lah nanti ngurus ini itu. Jadi aku nggak boleh kerja atau segala macam. Tapi dia jelasin, aku nggak akan ngelarang kamu kerja. Kamu mau kerja silahkan gitu. Yang penting kamu harus tahu nanti tanggung jawab sebagai istri. Nanti kalau punya anak sebagai seorang ibu tuh harus kayak gimana. Kayak gitu Kak. Ya udah akhirnya, oh ya udah kita ngelakuinnya tanpa. Jadi gini, jadi pinggirannya itu, pinggiran punya aku tuh pertama kiri dulu terus kanan, terus semuanya tuh diputer-puterin nama ujungnya itu loh Kak. Itu tuh aku banget. Ibarat kata kalau kita bentol biasa digaruk-garuk kan enak kan, pakai tangan aja enak kan. Ini kuku ya kan, walaupun ada kukunya enak gimana itu lembut. Iya lembut banget ya. Lembut banget asli parah. Ya udah akhirnya punya dia kan dia ada keturunan Chinese.
Tapi Chinese kan orang kan taunya kayak misalnya Asia Timur tuh kayak Jepang, Korea atau satu lagi apa Jepang. Itu kan bilangnya punyanya kecil. Kalau orang Asia punyanya kecil. Tapi dia enggak. Enggak. Karena pas aku lihat pas udah gitu untuk ukuran Asia Timur sih gede. Oh. Iya. Ada 15. Makanya aku mungkin ya. harusnya bawa penggaris gak sih? Iya, harusnya bawa. Ukur dulu gak sih? Atau meteran. Iya. dia tuh tahu aku udah mulai, tapi dia nggak ngomong. Dia tetap yang lanjut kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia ngomong takut aku panik atau kayak gimana kan, namanya baru pertama kali. Ya udah akhirnya dia terus lanjutin aku kayak gitu. Terus pas aku tuh kayak berasa mentok. Itu mentok makanya aku bilang, jir, jangan-jangan dia ada keturunan Afrika nih, apa bapaknya Cina, makanya Afrika, soalnya gede ya. Jadi pas pertama itu pas belum terlalu gede. Pas udah di tuh makin gede. Dia kayak Fister ya. Makanya. Jadi pas ngomong obat. Bisa jadi kayak gitu. Ya kan pas aku, anjir. Ya tau gitu mah gue beli yang orang Indonesia biasa aja deh. Tapi gini apa namanya yang dia bilang kalau misalnya posisi HB itu madepnya harus ke madep dia. Jangan akunya tapi ngebelakangin dia. Itu nggak bagus buat kesehatan. Oh nggak bagus. Nggak boleh gitu. Ya udah akhirnya aku apa namanya sama dia itu pas dia itu ternyata lebih ketimbang aku yang. Ya kalau versi aku ya, jadi kadang nih aku tuh yang berasa tuh kayak ada lengket-lengket licin gitu Kak, yang di bagian aku. Tapi yang pengen pipis tapi kayak bukan pipis itu apa ya namanya? Oh, Squidward. Iya makanya yang aku bilang ini gue pipis nggak sih? Tapi kok gue gitu. Tapi gue belum kayak ngerasain yang kayak keluar kayak gitu loh Kak, kayak gitu. Ya udah akhirnya aku terus yang dia gitu kan, karena dulu kan apa namanya aku pernah ikut kayak sanggar senam, kayak zumba kayak gitu-gitu. Jadi tuh mungkin yang dia bilang tuh aku kayak dancer gitu, kayak alas. Jadi yang goyangannya itu gitu loh Kak, gitu. Jadi kan mungkin aku karena udah biasa bergerak gitu kan, karena zumba juga. Jadi ya dia bilang goyangan aku bagus. Mantep. Dan itu pun setelah abis dari Bali tuh nggak langsung aku hamil. Itu sempet beberapa kali tuh aku coba tespek tapi tespeknya tuh selalu putih selalu garis satu terus kayak gitu Kak. Makanya jangan-jangan aku takutnya nih suami aku mandul atau akunya yang mandul gitu. Akhirnya kita sempat konsultasi kan ke dokter apa segala macam, tapi dokter bilang tuh dua-duanya sehat-sehat aja, mungkin emang belum dikasih. Belum takdirnya tuh kita berdua yang dikasih anak, mungkin emang harus akunya kerja dulu, dianya juga punya kesibukan, jadi biarin tuh kita masih masih merasakan kehangatan sepasang suami istri baru gitu Kak. Ya udah akhirnya nggak tahu ya, kan aku sekarang udah ada anak nih dari yang suami ini. Akhir-akhir ini tuh aku ngerasa tuh hambar sama dia ini. Bukan karena dia selingkuh ya, atau kalau dia tuh baik. Uang belanja aku selalu ditransferin. Kadang malah suka yang dilebihin. Walaupun kadang misalnya yang dia capek, dia kan suka mah pijitin dong gitu. Aku tuh suka nggak mau malah. Nggak mau. Iya. Kenapa emang? Enggak, karena pertama aku lebih suka dipijit ketimbang aku yang mijit, ya kan. Kedua aku tuh kayak ngerasa kayak tukang urut nggak sih? Kalau itu suami gue sendiri nggak mau, maksudnya, ngapain capek gitu. Kan jadi gini, dia kan kalau misalnya yang pernah nih, yang pernah aku urutin gitu, terus yang dia bilang nih buat di skincare. Jadi maksudnya jadi kerjaan gue tuh tukang urut, abis ngurut gue dibayar gitu kan. Kayak berasa maksudnya profesi tukang urut beneran. Kalau versi aku ya, kalau versi aku makanya aku bilang kamu mending beli alat aja tuh, kan ada tuh yang buat punggung, yang buat mijet-mijet, mending beli itu aja. Kalau enggak kamu mending ke itu aja, ke spa mana gitu, atau panggil mbok-mbok, kan ada tuh nenek-nenek yang ke rumah gitu. Ya nggak mau yang beda. Kamu kan istri aku kan pengen rasain sentuhan tangan kamu, tapi aku yang nggak bisa ngurut. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Pijitan aku beda, enak kan sama mbok-mbok. Sekali mijit kan gini, serasa kayak nyuci baju yang tenaganya kuat kan. Nanti suruh hubungin saya suaminya. Oh siap. Ngapain tak dulu? Pijit. Oh. Dia maunya cewek kali kan sama cowok. Iya cewek. Ya dan ya udah aku kan nggak mau mijit. Udah akhirnya dia tuh termasuk tipe yang pengalah, pengertian segala macam. Tapi nggak tahu ya, kok aku ngerasa bete. Soalnya kan udah ada anak satu. Dia kan pengen lagi anak cewek. Kan biar sepasang nih, anak aku kan cowok umur 7 tahun. Dia pengen minta lagi cewek. Jadi biar satu cewek satu cowok gitu kan, karena kita juga kan space-nya udah terlalu lama kan, udah 7 tahun kan. Terus aku bilang aku tetap
yang nggak mau, karena posisi aku sekarang ini di kantor tuh udah lumayan lah Kak. Aku udah ada beberapa karyawan. Gitu kalau misalnya aku harus ulang lagi dari awal, harus nimbang bayi, harus mandiin segala macem gitu. Karena anakku pertama aku nggak mau pakai babysitter, walaupun aku belum ngerti. Paling yang dibantu mama aku atau mama mertuanya dia kan. Gitu. Kalau aku ngerasa kalau pakai babysitter, yang waktu aku yang anak pertama aku ngerasa kayak bukan ibu seutuhnya. Aku tuh pengen ngerasain kan kayak gimana nih, kan udah ngerasain rasanya hamil, melahirkan tuh kayak orang mau mati, taruhan nyawa kan. Nah sekarang tinggal ngerawat anak yang dari bayi, dari cara mandiin, cara pakai diapers gitu kan, segala macamnya. Nah aku tuh pengen aku yang langsung turun tangan, kayak gitu. Makanya aku pikir kalau misalnya nanti aku punya anak lagi, aku harus ulang lagi dong fase yang kayak gitu. Harus begadang lagi, harus ngurusin bayi lagi. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Makanya dalam hati aku ada untungnya juga nih, aku belum dikasih anak gitu. Nah, dia tuh ngebet. Jadi kadang tuh kalau misalnya kita sering ewi-ewi itu tuh bisa 3-4 kali dalam sehari. Sehari? Iya. Sampai sekarang? Iya. Kadang kalau misalnya akunya udah mulai capek atau bosan, ya udah aku bilang yang sekali aja ya. Tapi dia pun ngerti. Dia nggak marah, enggak. Tapi mungkin dalam hatinya dongkol kali atau kecewa atau kayak gimana sih. Ya, soalnya ya. kelihatan tuh yang dari matanya dia kan, tapi dia nggak berani bilang ke aku karena ngejaga perasaan aku kan, kayak gitu. Makanya aku bilang ya udah kalau misalnya kita emang belum ada anak, nggak apa-apa. Sabar aja dulu, emang belum dikasih. Oh ya udah. Tapi kan udah ada satu kan? Iya, udah ada satu. Ini mau yang kedua nih maksudnya. Iya, mungkin kalau menurut aku kalau misalnya orang tua cewek lebih deket ke anak cowok. Kalau orang tua cowok lebih deket ke anak cewek, itu benar nggak sih Kak? Atau malah kebalikannya ya? Ya bisa jadi gitu. Biasanya cewek deketnya sama cowok. Ya misalnya kan anak cewek deket ke bapaknya kan. Nah dari situ mungkin dia pengen punya anak cewek. Tapi aku pun mikir gini ya, kalau misalnya nih emang aku punya anak cewek dari dia, takutnya tuh nanti kasih sayangnya beda. Jadi kebagi gitu loh. Jangan-jangan lebih sayang ke anak aku ketimbang ke akunya. Kalau misalnya anak aku cewek kan. Tapi kalau anak aku yang pertama ini nggak ada misalnya lebih deket ke bapaknya, lebih deket ke ibunya, nggak. Deket kedua-duanya. Biasa aja gitu. Kayak gitu. Makanya aku tuh ngerasa tuh kayaknya kok boring ya. Gitu. Dia pun jarang marah. Flat, jadi bener-bener green flag deh. bener, iya. Dan yang nggak pernah namanya ngecek HP aku, pengen tahu gitu kan. Paling kalau misalnya kayak aku, kadang kan aku suka masih senam ya, yang aku mau senam dulu ya di sini sanggarnya, nanti pulangnya jam segini ya. Dan aku pun emang yang nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Kalau misalnya aku udah selesai nih jadwal senam, ya udah aku misalnya makan bakso sama ibu-ibu, kan itu kan yang lamanya gosip-gosipnya, gibah-gibahnya. Dia tuh nggak pernah, kamu di mana mah, pulang dong ini gini, enggak. Karena aku pun jujur sama dia kan, kalau emang aku tuh habis senam ya udah sekedar nongkrong, dan dia pun percaya. Nah dari yang biasa aku nongkrong ini kan biasa, kakak tahu sendiri kan ibu-ibu senam kayak gimana. Iya. Durutnya kayak gimana. Ya udah akhirnya aku tuh salah satu ya dari, kan aku ada geng. Ada geng gitu sama ibu-ibu heboh lah, ibu-ibu senam. Dia tuh nyaranin aku tuh pakai aplikasi, kayak aplikasi dating gitu loh. Aplikasi biru lah. Apa? Oh, Tinder ya? Depannya B. Depannya B. Pokoknya warna biru tua, ungu gitu. Badu. Iya itu temennya Tinder lah sama bestiannya Tinder. Ya udah akhirnya aku disuruh download gitu kan. Ini apa nih, tentang apa? Aku yang nggak ngerti aplikasi itu apa. Aku cuman kan di HP aku paling kayak ojek online, kayak yang order makanan kayak gitu doang kan. Ya udah sama dia disuruh download. Nah dia tuh ya udah lu bikinin aja deh, aku bilang gitu. Yang dibikinin lah sekalian. Ini lu mau foto yang mana? Fotonya yang kata dia. Nggak mau gue foto biasa aja. Oh ya udah dia pasangin foto biasa yang namanya segala macam tuh dia yang settingin Kak. Yang si ibu Zumba inilah gitu kan. Udah dia yang settingin. Terus cara ininya yang kayak gimana? Gue nggak ngerti. Terus dia kasih tahu gini, lu tinggal ini aja nih, pencet kan ada simbol love. Nah lu kalau lu suka, menurut lu cowoknya ganteng, ya lu suka lu pencet love. Lu asal-asalan aja lu swipe kanan gitu. Dan di situ kan ada fotonya juga kan, cowok itu kan banyak tuh, ada namanya, ada fotonya, ada umur segala macam, profilnya ada. Nah, aku lihat, oh sekiranya aku suka ya udah aku kasih simbol love, aku kekananin. Aku nggak suka ya udah aku kiriin kayak gitu. Nah, dari si aplikasi biru ini ya udah akhirnya adalah satu cowok. Satu cowok itu dia kuliah di Depok. Fakultas Ekonomi di Depok. Tapi kalau dari fotonya tuh bukan selera aku. Kan kalau selera aku kakak tahu kan tadi aku bilang tinggi, putih, sipit. Tapi kalau dia foto tingginya juga ya nggak terlalu tinggi sih.
putihnya pun ya layaknya cowok lah, tapi kan kalau suami aku kan putih banget ya. Kalau dia sawo kematangan, kayak gitulah pokoknya. Nah, ya udah akhirnya dari situ kita chat, hai gitu, salam kenal, rumahnya di mana? Enggak, hai apa kabar, salam kenal gitu. Nama kamu siapa, yang umur berapa? Tadinya aku pengen bilang umur aku sekitar 25-an karena kan yang nyesuaiin dia kan. Dia kan umurnya masih muda, temen. Ya udahlah bilang aja lah ya, gue udah 30-an gitu kan. Ya udah akhirnya dari aplikasi itu lanjut dia minta nomor WA aku. Ya udah akhirnya kita tukeran yang nomor WA kan. Nomor WA itu kalau aku ada suami aku nggak bakal buka chat. Jadi aplikasi itu aku hapus dulu. Aku uninstall gitu. Cari aman. Tapi WhatsApp dia nggak aku simpen namanya. Oh, oke. Tapi dia tahu kalau aku tuh udah ada suami, udah ada anak. Tahu cerita. Kan aku bilang gini, jadi kalau misalnya lagi di rumah jangan pernah chat aku duluan. Biar aku ngubungin kamu yang duluan. Jangan pernah apalagi telepon walaupun si suami aku nggak pernah geratak HP gitu. Makanya kalau aku pun kalau lagi di rumah, kalau lagi ngobrol sama dia nggak ada HP aku taruh di sini. Aku taruh di mana gitu maksudnya. Kalau lagi ngobrol ya ngobrol, lagi bahas anak apa gitu. Makanya dia nggak curiga suami aku ini. Ya udah akhirnya misalnya aku lagi di kantor gitu kan, kita kan sama-sama kantor gitu. Suami aku pun kerja, aku kerja, jadi aku chat dia, baru aku telepon gitu, kamu lagi apa, yang di mana. Nah pernah jadi dia bilang lagi libur kuliahnya kan, dia ngajak aku ketemuan. Ya udah akhirnya aku bingung dong, kita mau ketemuan yang di mana. Aku cuma bisa hari Sabtu kalau nggak Minggu. Karena kan libur kan, aku kan kantornya Senin sampai Jumat kan di daerah SCBD di situ kan. Ya udah akhirnya ya udah, enggak, yang pertama dia tuh yang manggil aku apa? Manggil aku Mbak. Mbak Jambu kali ya gue ya kan. Makanya aku bilang, ih udah sih jangan manggil Mbak apa kakak atau apa. Maksudnya anggap aja kita umurnya sama. Oh enggak dong, kan aku lebih kayak menghormatin kan, umurnya kan lebih tua dari aku. Nggak usah pakai tuanya, bisa nggak? Aku bilang kayak gitu kan. Ya maksudnya kayak bestian aja lah kita, kayak sepantaran kayak gitu. Ya udah akhirnya dia manggil aku Abel kan. Ya udah akhirnya dia ngajak aku ketemuan. Terus aku bingung mau ketemuan di mana kan. Aku cuma bisa Sabtu Minggu. Terus ya udah terserah Abel aja kata dia. Ya udah akhirnya aku bilang hari Minggu aja. Soalnya itu hari anak, khusus aku tuh sama anak aku. Akhirnya kita ketemuan tuh di salah satu mall itu yang ada kayak Fun World, City World kayak gitu. Pokoknya tempat main anak. Nah di situ aku ketemu sama dia. Itu pun aku sama anak aku. Dia datang sendiri, aku datang yang berdua kan. Ya udah akhirnya kan walaupun jadi gini, aku tuh emang bisnis woman banget ya Kak. Jadi walaupun libur tuh handphone aku nggak boleh mati, nggak boleh lowbat. Ada aja yang telepon Mbak ini yang gimana nih urusan Bu gitu, urusan kesini gitu. Jadi handphone aku harus terus aktif. Jadi aku titip dia tuh di dalam yang tempat bermain itu, aku keluar teleponan. Tapi untungnya anak aku mau. Kan anak kecil ada ya yang suka nggak mau sama orang kan, baru ketemu takut atau nangis. Tapi mungkin karena pembawaan dia yang kayak suka anak kecil, sabar, penyayang. Nah akhirnya deket mereka. Gitu kan, lumayan Kak, yang nggak perlu bawa babysitter nggak sih? Sekalian ya. Iya beneran. Ya udah akhirnya dia jagain anak aku. Kita main-main kan, abis itu juga aku yang nggak enak kan, karena aku kan istilahnya kan dia udah berjasa nih sama aku, akhirnya aku traktir dia makan. Ya udah abis main-main yang di tempat wahana anak, terus kita makan, abis itu pulang. Aku anterin dia pulang kan, tapi dia nggak mau dianterin sampai depan kosannya. Jadi ada gapura, nah dia bilang tuh udah deket. Pas kita pulang, udah pokoknya dia selalu nurut apa kata aku. Jangan pernah hubungin aku kalau aku lagi di rumah. Ya udah, tapi aku belum suka sama cowok ini. Tapi aku suka sama dia cuman sebatas tuh dia suka sama anak kecil. Dan anak aku mau kan, belum ada perasaan yang kayak gimana gitu kan. Ya udah akhirnya, nah pas yang aku lagi libur lagi, aku ajak duluan dia yang ketemu. Aku ajak si cowok ini ketemu. Namanya bisa nggak sih, Teddy lah ya. Teddy. Yang si berondong Teddy ini. Ya udah, nah aku ajakin ketemuan. Dia bilang bisa, oke, kita ketemuan. Jadi aku udah jemput dia lagi di tempat biasa kan, aku jemput dia. Terus aku tanya, kita mau kemana? Terserah kamu aja, kata dia. Kemana ya? Aku ke mall mulu sih, bosen. Soalnya kan anak aku kan taunya cuma mall doang kan. Kalau di mall anak kecil kan suka banget. Terus aku bilang kemana ya? Ya udahlah, jalan aja dulu, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan. Terus nggak tahu tiba-tiba tuh kita ke arah utara. Akhirnya apa ke Ancol aja kali ya? Gitu. Kamu mau nggak kalau kita ke Ancol? Kata dia. Oh ya udah terserah. Ya udah akhirnya kita yang ke Ancol kan. Terus aku pikir, oh dia mintanya pertama bilangnya Dufan. Mungkin dia tahu Ancol itu Dufan kan. Aku pikir oh dia mungkin mau naik wahana.
wahana kayak biang lala, kayak jet coaster segala macam. Aku pikir oh ya udahlah, aku juga mau lah. Udah lama juga ya nggak ke Dufan kan. Ya udah akhirnya kita masuk udah nyampe yang di Ancol. Tapi dia malah minta tuh ke pantainya, mau lihat pantai dulu, katanya gitu Kak. Ya udah akhirnya aku nyari tempat parkiran mobil kan, yang di Pantai Ancolnya itu kan. Kita nggak jadi ke Dufan, aku bilang gitu, nggak deh, mending ke Ancol aja. Ya udah, akhirnya udah nyampe pinggiran Pantai Ancol, kan harusnya turun kan, dia nggak mau turun. Dia masih tetap gitu, terus tiba-tiba itu dia kayak ngeliatin aku gitu, udah buka seatbeltnya, aku bilang gitu, udah. Terus dia buka, terus dia tuh langsung balik ke kanan, dia bilang gini, Bel, aku suka sama kamu. Nembak. Terus aku bingung dong, soalnya kan baru 2 kali ketemu. Aku bilang apa sih, bercanda aja gitu. Enggak, beneran, aku tuh suka sama kamu. Suka dari mana? Kamu tuh beda katanya. Beda kenapa? Aku tuh tahu kayaknya dia modus deh Kak. Iya, biasalah buat. Iya, berondong-berondong modus. paling engas. Itu pun aku belum ada perasaan engas juga yang ke dia kan, karena kan aku tuh tipe orang yang susah jatuh cinta sih sebenarnya. Jadi dari cinta itu kan harus kesuka dulu kan. Kalau dia suka ya manis sih, walaupun dia nggak tinggi putih sipit, manis sih. Dia tuh ada lesung pipi gitu loh. Kayak siapa sih artis yang lesung pipi tuh? Afgan. Ya Afgan bisa. Nah ya udah, walaupun dia fisiknya masih kurang oke di mata aku, tapi kok aku kayak penasaran gitu loh sama si cowok ini gitu. Terus dia deketin aku, terus kan awalnya itu kan dia tuh yang waktu ketemu di mall itu dia yang nggak terlalu ngedeketin aku. Nah pas kedua ini dia tuh mepet. Dia tuh kayak deketin aku balik badan, terus dia tuh mau cium aku, tapi aku nggak bisa. Gitu kan, akunya masih gimana sih, masih belum ada rasa banget gitu Kak. Belum ngeklik lah ya. Kayak gitu. Terus ya udah akhirnya kan aku pengen ngobrol sama dia pun bingung. Tiba-tiba tuh kayak kikuk, kayak kaku gitu, kayak aduh salting, aduh gue mesti ngapain. Ya udah akhirnya aku inisiatif gini aja. Temen aku ngirimin aku link nih. Ada link video semi Korea, nonton video aja yuk gitu kan. Ya udah akhirnya aku ajakin dia tuh nonton video di HP kan. Obsessed itu yang main Song Seung-hoon. Ada artis Korea. Ya udah akhirnya oke, boleh kata dia. Udah akhirnya kita nonton kan. Nah pas yang di awal kan kalau semi Korea itu kan nggak langsung blak begitu kan Kak. Ada jalan ceritanya dulu kan. Kan jarang kalau cowok tuh suka nonton drakor, jarang kan. Nah, akhirnya ya udah mungkin karena dia juga suka atau gimana, akhirnya dia ikutin dari alur pertama. Nah udah kan cerita dulu nih yang di mana di drakornya itu. Nah sampailah ada bagian unboxing. Nah pas unboxing itu kayaknya dia udah mulai ini nih, terus dia udah mulai ngedeketin aku, dia aku gitu loh, kayak apa namanya? Enggak, bukan apa, kayak mancing kayak mancing. Tapi nah setelah drakor itu aku baru deh tuh ngerasain kayak gremet gitu. Anjir, pengaruh dari film juga sih kayaknya gitu kan. Kalau dia sih udah dari awal sebelum nonton itu sih dia udah berdiri sih, yakin banget aku. Ya udah akhirnya dia terus-terusan, ya udah akhirnya dia sama aku ya dia, tapi dia ini tipe yang geragas. Beda sama yang suami aku sekarang kan, yang tadi aku bilang dia pelan-pelan kan. Tapi justru walaupun dia gerabak-gerubuk kok, tapi aku ya. Padahal aku nggak suka kan yang terlalu kayak gitu kan. Ya udah, tapi ya udah karena pengaruh dari film, akhirnya aku ngerasain tuh gremet-gremetnya beda. Apalagi dia udah mulai ke bagian toket. Kalau cowok kan kalau misalnya grepe toket langsung gini. Kalau dia enggak. Jadi gini, pertama diginin dulu. Gini, terus aku itu kayak dipilin-pilin gitu loh. Kayak, tapi yang bukan dipelintir ya. Beda. Jadi pelin-pelan, jadi kan seru gitu. Iya beneran. Maksudnya ini Brondong ini belajar dari mana? Jangan-jangan dia di kosannya juga sering nonton nih gitu kan. Gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kan jadi ada gitu. Geremet-geremet. Iya, bukan geremet lagi, makin geremet, makin banyak semut di Meki kan. Soalnya pas yang dia tuh yang apa namanya gitu ke aku tuh pas udah, justru di filmnya tuh udah bagian eong gitu. Kita kayaknya telat deh. Harusnya samain gak sih? Iya kayak gitu. Makanya tapi tuh aku masih belum yakin ya gini. Aduh bentar deh, kan gue punya suami nih. Aku masih kepikiran dia. Takutnya yang keterusan kan. Kalau gue iyain, ntar malah jadi selingkuh jatuhnya kan. Walaupun aku
udah anyep banget deh, udah sama si suami aku itu. Tapi kok enak, beda. Beda, yang ritme permainannya tuh beda. Jadi abis dia pelintir-pelintir kecil, ya udah dia grepe gitu, masuk nih set, baru dia grepe dari dulu. Ya udah abis kayak gitu baru. Nah terus kan mobil aku kan Honda Brio, kakak tahu kan kecil banget kan, sempit kan. Ya udah terus dia bilang ke belakang aja yuk Bel, katanya gitu. Ngapain? Aku bilang udah sini aja. Enggak, kita itu aja di jok belakang, kata dia. Jangan lo anjir, ada security apa lewat ya kan. Akunya deg-degan kan, tiba-tiba ada orang ngelihat kan. Tapi kaca mobil aku kan tebel, pakai Vicul gitu kan, yang berapa 10 mm. Jadi kalau misalnya dari dalam keluar kita bisa lihat. Tapi kalau dari luar ke dalam belum tentu ada, kita orang itu tahu ada orang di dalam atau enggak. Kayak gitu. Enggak, udah yuk, kata dia gitu. Kita ke belakang aja sayang. Sayang gak sih? Biasalah kan pakai sayang. Perasaan tadi babel aja lu. Ya udah akhirnya aku masih ragu tuh dari situ. Tapi karena ya udahlah gitu. Aku pikir ya udah kepalang tanggung, guanya udah mau diapain ya nggak sih? Mana ada yang misalnya kita kentang bawaannya yang nggak enak dong Kak kalau kentang. Ya udah, aku bilang kamu duluan gitu kan. Ya udah akhirnya dia mundurin bangkunya ke belakang, terus ya udah aku nyusul ke belakang. Dari situ kan bingung kan. Aku tuh belum pernah sama sekali yang namanya di dalam mobil sama suami aku gitu. Makanya ini kayak gimana ya? Apa sambil duduk kah? Apa sambil madepnya kemana, kakinya kemana gitu. Kan mobil aku kecil, mobil sedan biasa Honda Brio, kakak tahu kayak gimana sih dalamnya gitu kan. Ya udah akhirnya, ya udah aku ikut pindah. Nah si anak kecil ini justru yang ngarahin aku, Bel kesini Bel, duduknya Bel. Yang ikutin aku ya, kamu pertama yang aku dulu. Tapi kamu tuh jangan terlalu, soalnya nanti kan juga banyak kan kakak terus sendiri kayak mobil gue yang diancol tuh benar. Itu salah satunya aku mungkin kalau misalnya nanti ada berita gitu pemirsa ada mobil gue yang diancol, saya pelakunya itu. Beneran. Makanya, tapi aku kan baru inget, oh ya mobil goyang. Tapi sepanjang aku cari parkir tuh nggak ada mobil yang goyang-goyang. Biasa aja ya. Iya, makanya takut aku viral apa kayak gimana. Aku sih yang udah nggak mikirin kayak gitu ya. Pokoknya yang penting aja dulu nggak sih. Jadilah kita tuh di dalam mobil. Jadi gini, kan itu kan sempit. Jadi yang pertama kan duduk dulu nih. Jadi kan dia, terus aku agak maju gitu. Aku kan orangnya terlalu terlalu antusias. Jadi aku kejedot pertama. Kejedot kepala aku. Ya udah akhirnya dia gini-giniin aku loh yang di mobil itu. Terus aku pikir nggak enak kalau di mobil itu, sebenarnya enakan yang kan. Nah tapi justru dari situ tuh kayak ada perasaan yang beda, kayak macu adrenalin. Karena suatu saat kaca mobil bisa aja yang diketok kan. Udah kamu jangan mikir apa-apa, bikin aja hanya ada aku di pikiran kamu. Kayak gitu gak sih? Tapi anehnya tuh aku nurut aja masih bocil ini gitu. Dan dia ini lebih jago dari aku Kak. Kayaknya juga dia lebih jago dari suami aku. Karena aku rasa dia itu tuh walaupun dia belum terlalu sering sama cewek, kayaknya dari itu loh. Imajinasinya banyak ya. Iya, tapi kalau dari luarnya misalnya kita nggak kenal cuma papasan gitu doang, itu tuh dia tuh tipe yang cowok kalem gitu loh. Yang lugu ala anak pesantren kayak gimana sih? Yang sopan lah pokoknya. Kan kalau misalnya image cowok bad boy zaman sekarang yang kayak gimana sih? Misalnya pakai anting atau yang tatonya banyak kayak gitu, yang jaketku tertonjolan petantang penenteng gitu kan. Kalau dia tuh enggak, makanya namanya kok anjing nih pemain ya orang. Ya udah deh aku ya kayak gini toh rasanya di dalam mobil. Karena aku pikir nggak bisa lama nih. Takut bener-bener emang ada diketok beneran kan. Aku bilang udah yuk, udah mending kita sekarang kita jalan-jalan aja cari angin atau beli minum gitu kan, sambil duduk-duduk di pinggir pantai kan, sambil nikmatin semilir angin kayak gitu. Ya udah akhirnya kita ke pinggiran pantai. Di pinggiran pantai pun ada kan cowok misalnya yang udah keluar kan udah langsung kayak lemes atau udah males. Tapi dia enggak. Di pinggir pantai pun dia masih romantis. Dia masih pegangan. Jadi tuh kita jalan ke London Bridge kan, ada tuh yang ke arah ke tengah itu kan. Dia tuh megang tangan aku. Jadi tuh aku ngerasain tuh kayak waktu aku awal-awal pacaran. Kayak gitu. Jadi kalau dari umur emang aku kan lebih tua dari dia. Tapi dari cara treatment dia ke aku tuh jadi berasa kayak aku yang lebih muda. Gitu. Jadi cowoknya tuh yang lebih tua dari aku. Kayak gitu, jadi tangan aku yang digandeng, terus ini juga aku yang dirangkul gitu, pundak aku dirangkul sambil digandeng tangan. Kayak gitu. Terus apalagi pantai. Walaupun dingin kan, baju aku juga kan aku agak ya baju aku itu tuh enggak berasa dingin ya, karena kehangatan dari dia. Bener tau. Jadi misalnya kalau ada orang bilang istilahnya jatuh cinta itu buta, dari itu makanya pakai kacamata.
Iya. Iya, angin pantai kakak tahu Iya, dong, dingin banget dong, apalagi malam ya nggak Tapi sih? ini benar-benar nggak terasa ya. Nggak terasa. Karena Karena atas campur bawah udah dong. udah campur aduk sama suasana. Ya. Iya, kayak gitu makanya. Tapi emang bener sih kayaknya kalau misalnya kan kalau zaman sekarang tuh itu udah hal yang biasa ya. Anak SD pun SMP gitu kan ada beberapa juga udah yang ngelakuin kan. Jadi emang bener Kak, menurut aku. Jadi kita tuh mesti dulu sama orang yang kita suka itu baru bisa berasa efeknya. Gitu. Baru bisa sayang. Kalau Kakak tuh yang kayak gimana? Bener nggak apa pendapat aku? Ya. Ini jangan untuk ditiru ya. Ini untuk 21 ke atas ya, jangan ditiru. Oke. Makanya kan kalau misalnya dulu kan aku sama suami aku kan setelah benar-benar sah kan. Kalau ini kan aku pikir ya udahlah aja gitu. Nah, dan sama dia tuh dia bisa nuntun aku ke arah yang paling kayak gitu, ke titik-titik yang itu yang dia tahu kan. Dia tahu. Ya udah, terus dia sempat nawarin jaket pas jadi kita jalan di pinggir pantai. Bel, kamu kedinginan nggak? Enggak, aku bilang gitu. Sebenarnya dingin, tapi itu dinginnya tuh yang nggak kayak, kan aku juga pernah ke pantai sama anak aku kan malam-malam, tapi itu beda dinginnya. Yang kalau udah sama dia tuh jadi nggak berasa terlalu dingin. Dia tuh nawarin, kamu mau pakai jaket nggak? Enggak, udah yang nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya kita jalan yang di pantai kan. Terus dia sambil pegangan, terus apa namanya, ayo foto ya, foto bareng di pinggir pantai. Terus aku bilang, yang hal kecil kayak gini nih yang aku nggak dapetin dari suami aku. Karena kan dua-duanya sibuk kerja. Aku kerja, yang dia kerja. Waktu itu pun yang ke pantai pun karena acara keluarga kan, sama keluarga dari aku kan. Makanya anak yang aku bawa juga kayak gitu. Ya udah, aku bilang udah yuk jangan lama-lama, masalahnya aku udah ada anak, takut anak aku nyariin gitu kan. Walaupun aku tuh ada beberapa karyawan ya, yang di rumah ada babysitter beda, tukang masak beda, kadang aku bawa supir pun beda gitu kan. Oh ya udah, ini dia ngerti. Udah balik dari Ancol, akhirnya aku anterin dia lagi sampai kosan. Nah dari situ, tapi lama-lama ini cowok tuh hilang-hilangan Kak. Si Teddy ini hilang-hilangan. Hilang-hilangan. Jadi kalau aku chat kadang dibalasnya cepet, kadang lama. Gitu. Kan pertamanya aku masih yang enggak tahu gimana, mungkin aku pikir kan dia kan mau skripsi apa segala macam kan. Juga dia ada organisasi kan sama teman-teman kampusnya. Mungkin dia punya kegiatan. Aku pikir awalnya gitu kan. Kok ini anak kemana? Enggak ada kabar. Dari situ tuh aku merasa kayak ada yang hilang, kayak kesepian gitu loh Kak. Karena walaupun misalnya suami aku kan datang aku gitu, karena suka ngasih beberapa oleh-oleh atau barang mewah kan gitu. Aku tuh ngerasa gua nggak butuh barang-barang mewah, gue butuhnya kasih sayang dari si Brondong ini. Dia kayak kecil gitu, kayak sentuhan tangan dia tuh itu lebih berarti daripada barang-barang mewah yang dikasih suami aku gitu kan. Terus tapi aku pengen samperin ke kosannya juga, aku nggak tahu kan dia selalu minta kan yang di deket itunya doang, deket kosannya. Doang, ya? Iya makanya. Terus aduh kayak gimana ya, jadi tuh aku jadi kayak orang gila sendiri yang di rumah. Yang gimana sih Kak? Gelisah. Aku punya, sebenarnya sih aku punya uang, temen bisa aku beliin, misalnya lo mau nggak temenin gue kesini, tapi cuma sekedar senengnya gitu doang. Tapi tuh masih ada yang hampa. Kan sekarang uang bisa beli apa aja kan, yang beli teman pun bisa kan. Betul. Lu mau nggak temenin gue belanja, gue kasih 100.000 deh buat ongkos balik, mau aja. Baru suruh nentengin jadi jongos gue gitu, mau kan? Benar. Nah tapi itu aku sama si Brondong aku ini tuh enggak. Makanya gimana caranya ya yang biar aku ketemuan. Sedangkan aku tahu kampusnya dia, tapi kan juga kan kalau misalnya jemput kan cuma di gerbang kampusnya doang. Yang nggak tahu aku di lantai berapanya, di ruangan dia di mana dia kuliahnya gitu kan. Ya udah akhirnya aku di situ mulai rada gelisah. Nah akhirnya teman aku ngajakin juga, bukan dari komunitas yang Zumba, ada geng-geng heboh satu lagi gitu. Katanya kan, Bel malam minggu kemana? Belum ada acara gue, ikut gue yuk kemana? Udah kita ajab-ajab kata dia. Yang kemana dulu nih ajab-ajabnya? Ya ke Klub Genzi lah, ada di Jakarta Selatan. Itu isinya itu anak-anak muda semua. Aku sih dugem suka sih, kadang suka dugem juga. Cuman ya nggak terlalu sering kan. Ya udahlah, boleh lah ya. Karena aku yang udah nggak lama party-party juga, akhirnya udah kita ketemu di sana nih sama temen aku yang cewek ini. Aku pikir dia cuma sendiri, ternyata dia udah ada geng, karena dia kan sering ke situ. Jadi yang dia udah reservasi sofa tuh isinya tuh udah banyak teman-teman ya. Satu pun nggak ada yang aku kenal ya, kecuali temen aku yang cewek ini. Akhirnya aku yang dikenalin sama temen-temen itu, benar emang anak-anak muda sih Kak. Jadi dari resepsionis depannya nih, dari mbak-mbaknya itu emang umurnya tuh sekitar 23, 4 gitulah. Gen Z, bener-bener Gen Z, istilahnya nggak ada tantenya, nggak ada om-omannya kayak gitu. Yang di dalamnya pun mungkin pas lagi ada acara event khusus Gen Z kali kan, makanya aku berasa
aduh kayaknya gue salah masuk tempat gak sih? Tapi kayaknya enggak lah ya, muka gue juga gak turi-turi banget ya kayak. Iya makanya ya udahlah, akhirnya aku gabung ke sofa itu. Nah jadi tuh mereka tuh ada istilahnya Michan. Mimi cantik. Oh, gitu. Michan. Mimi cantik. Jadi sis Michan lah Michan. Apa tuh Michan? Mimi cantik. Ya udah. Walaupun aku sebenarnya aku nggak tersuka. Karena aku pun nggak ngerokok sama sekali, yang bukan perokok. Tapi masa di tempat kayak gitu suara bunyi kencang, nggak mungkin dong kalau misalnya kita yang nggak minum. Gitu. Karena aku pikir ya udahlah, sedikit icip-icip juga nggak bakal bikin gue mabui gitu kan. Ya udah akhirnya aku minum, tapi ternyata enak. Tapi yang ternyata enak. Jadi yang pertama tuh kayak kalengan gitu aku kurang suka sih sebenarnya kalau gitu. Kayak pahit asem gitu nggak sih, kayak tape busuk. Kayak yang bintang atau zero kayak gitu. Sering kencing doang. Iya makanya terus campur-campur sih aku yang nggak tahu apa, pokoknya udah slokian gitu. Oh ada juga yang pinggirannya garam gitu kan. Udah abis kayak gitu aku minum kok enak. Nah akhirnya teman aku ini namanya Sinta itu ngenalin satu-satu, kenalin nih teman gue. Jadi aku kayak muter, hai halo gitu. Nah adalah satu cowok itu bukan temannya Sinta. Jadi Sinta punya temennya bawa teman lagi. Nah dikenalin lah namanya Riko. Sama Riko aku belum ada rasa, dan aku pun kayaknya Riko juga biasa aja sama aku kan. Ya udah akhirnya kita duduk bareng sebelah-sebelahan kan. Udah duduk di sini aja, ya udah aku duduk di sebelah dia. Ini kita party kan, joget-joget, dengerin makin lama kan DJ-nya kan musiknya juga breakbeat. Breakbeat kan temponya makin lama tang gitu kan. Tapi kok makanya aku mikir kayaknya gue pengen minum lagi deh. Gitu. Soalnya kalau cuma sedikit tuh nanggung gak sih Kak? Gitu. Nah, akhirnya si Sinta ini ternyata tuh dia tuh sering ke situ. Jadi tuh kenalannya udah banyak, mulai dari depan nih, dari doorman-nya, dari resepsionis tuh yang udah kenal semua. Dan satu DJ yang perform, DJ cewek itu ternyata temennya dia. DJ cewek ini bawa gadunnya dia, gadunnya itu open table Azul, yang botol yang itu loh, yang kayak pas bunga itu, ya kan. Aku tahu sebenarnya Azul itu kayak gimana, keras kan. Terus tapi aku penasaran, ya udah akhirnya si Sinta yang nyamperin temennya yang DJ cewek itu yang nggak lama perform, turun samperin ke sofa kita DJ-nya. Nah dia tuh bawa Azul gitu. Akhirnya ada yang mau nggak Azul? Akhirnya dari kanan tuh dikokopin Azul satu-satu. Kan aku kan ke kiri, dia kan dari kanan nih kokopinnya. Pas bagian aku tuh masalahnya aku nyetir dong gitu. Ke situ takut aku pulangnya oleng atau kayak gimana kan. Minum nggak ya? Oh ya udah, akhirnya aku terpaksa lah minum Azul. Nah si Riko ini kan sebelah aku, dia juga yang kena Azul. Nah setelah minum Azul itu panas banget. Di sini tuh kan juga ya, cuman kan fermentasi bertahun-tahun kan, langsung kayak seret gitu. Makanya aku langsung tiban ke soft drink kayak gitu kan, buat mixerannya kan. Udah hanya aku minum Azul, itu masih belum ada efek apa-apa. Tapi aku udah mulai tuh dada aku kayak kebakar. Karena itu keras kan, Azul itu keras kan. Tapi karena berhubung DJ-nya itu breakbeat, musiknya itu kenceng, ya udah. Jadi emang bener kalau di klub itu emang kita harus jogetin. Kalau nggak joget tuh yang nggak enak. Ya lo ngapain jauh-jauh ke klub cuman diam, lo mending pulang tidur sana gitu kan. Udah nih aku joget segala macem. Dan cowok ini si Riko pun tipe yang cool, cuman karena kebawa suasana akhirnya dia aku, ayo kita ke dance floor. Aku pertama aku nggak mau kan, karena aku nggak ada yang aku kenal kan di klub itu kan. Terus akhirnya lama-lama ya udahlah gitu, yang gue udah agak setengah tipsi juga, akhirnya kita ke dance floor. Di dance floor itu si Riko pengen aku terus. Jadi kalau aku kan aku bilang aku instruktur Zumba kan. Aku istilahnya aku ngedance posisi normal di tempat senam itu aja orang udah gitu kan. Gimana aku clubbing udah pengaruh. Makanya tuh si Riko ini benar-benar ngejaga aku banget di dance floor, karena dia tahu kiri kanan tuh udah siap siaga mau ke tengah dance floor. Kalau misal aku sendiri nih nggak ada si Riko, itu aku udah dipepet lah. Namanya siapa, nomornya apa segala macam, tukeran IG kayak gitu-gitu lah, biasa kan kalau di klub kan. Nah tapi untungnya ada si Riko jagain aku kan. Riko pun aku tahu dia udah minum banyak sebelum aku datang. Dia sebenarnya tuh udah celeng gitu kan, tapi dia masih, mungkin dia dosisnya tinggi kali ya, kalau minum kayak gitu udah biasa minum banyak. Dia nggak terlalu sempoyongan, justru aku yang sempoyongan Kak, karena aku tuh baru pertama kali yang kena Azul. Jadi pusing banget, enek tapi enak. Gimana sih enek tapi enak tuh gimana? Bingung lah, enek tapi enak ya. Makanya kan sakit tapi enak. Ini serba enak semua sebenarnya. Makanya aku pikir gini,
apa aku ke kamar mandi dulu aja kali, karena udah enak banget, udah naik nih. Aku tahu kalau udah di sini tuh emang harus dimuntahin, tapi aku mikir lagi gini, sayang kali ini minumannya mahal anjir, puluhan juta, masa ya gue muntahin gitu aja. Karena aku telan lagi tuh Kak, aku bawa joget lagi, ya udah aku tarik Riko. Jadi kita ngedance bareng, iramanya juga makin detak-detak gitu, apa yang berdegup-degup gitu. Nah dari situ deh aku udah mulai kayak ngeblur. Kayak ngeblur gitu, udah pusing, bener-bener pusingnya tuh karena kan aku minum campur-campur. Akhirnya aku sama Riko itu, terus aku bilang gini, Riko please tolong jaga gue, jangan kemana-mana, lo depan gue terus aja, jangan kemana-mana. Terus iya Tan, pertama dia manggil aku tante. Iya emang tante kan. Ya Allah, emang gue tante banget gak sih? Enggak kan? Kalau selalu sama saya sih enggak. Iya, tapi kalau buat program pasti. Makanya kita biasaan. Oke. Nggak tahu, aku tuh nggak mau beranjak dari dance floor. Walaupun pindah ke kanan kiri, gue maunya di tengah. Gue maunya orang ngeliatin gue joget udah. Oke. Malah gini, aku tuh aku masih ingat aku bilang gini, Riko, gue mau ke atas, gue mau ke stage kan, stage DJ-nya agak lumayan tinggi gitu. Kamu ngapain? Jangan, sini aja. Gue dancer, gue keren, gue instruktur dance, gue keren. Semua pasti tepuk tangan ngeliat gue. Jangan, kata dia gitu kan. Ya udah kamu yang di sini aja, nggak mau. Pokoknya mau naik ke atas, udah jangan. Ya udah, ini yang aku nurut kan, karena itu pun aku masih setengah pusing tapi setengah sadar. Masih tetap bisa kontrol diri sendiri, karena aku kan leader di kantor juga kan. Maksudnya aku ini jangan ya. Mau gue lakuin tapi seharusnya jangan gue lakuin. Ya udah, akhirnya aku terus di dance floor sama Riko. Ya udah, pokoknya dia terus, tangan aku dingin Kak. Tangan aku dingin walaupun AC-nya karena kan udah makin banyak orang nih, tengah malam ke atas, jam 12 malam ke atas kan makin banyak orang kan. AC yang enggak terlalu dingin, tapi tangan aku tetap dingin. Mungkin pengaruh dari itu kali ya. Iya, pengaruh dari minumannya, makanya aku bilang aku terus. Ya udah, si Riko pun aku terus. Kita jadi sambil ngedance kadang. Jadi setelah musiknya yang nggak kenceng terus kan, ada saatnya pelan kayak cuman kayak pakai vokal yang lagunya gitu kan. Nah dari situ baru kadang dia sambil nanya-nanya tentang kehidupan seharian aku gitu. Tapi kalau udah mulai kenceng baru deh aku udah segala macem jenis dance, segala macem aku keluarin dari jurus-jurus aku di sanggar tuh. Kayak gitu. Kayak gimana sih kalau Zumba tuh kalau di sanggar? Kakak mau lihat? Iya. Penasaran saya. Mau yang ini mau pakai musik nggak sih atau kayak gimana? Ya coba aja, anggap aja ada musik. Oh gitu. Duduk atau berdiri nih? Duduk aja. Oh duduk aja. Bukan lebih enak berdiri nggak sih? boleh kalau mau berdiri boleh. Udah, air dari minum yang Azul itu aku nggak bisa nyetir Kak, karena udah pusing banget kan. Nah si Riko ini dia nawarin diri, kamu mau aku anterin nggak gitu? Oh ya udah boleh. Enggak, karena kan aku takut mobil aku dibawa kabur. Kan baru kenal dong. Iya. Kalau aku tetap mikir ini mobil mah. Ya udah, akhirnya enggak tetap gue aja yang bawa. Enggak. Aku takut kamu kenapa-napa, kamu yang udah parah banget nih, kata dia gitu. Enggak kok, aku masih bisa. Dari awalnya sempat berantem nih kita nentuin siapa yang nyetir. Akhirnya ya udahlah, aku pikir bener juga daripada nabrak gitu kan Kak. Akhirnya si Riko anterin aku pulang. Jadi yang bawa mobil tuh Riko. Enggak di unboxing. Belum selesai. kan debat dulu ya udah, yang di parkiran. Akhirnya ya udahlah, aku kasih kunci kan, kamu bawa anterin aku ke sini kan, aku kasih tahu alamatnya kan. Udah, nah akhirnya yakin nih pulang. Kamu nggak mau kemana dulu gitu, kata dia. Mau kemana? Aku ada anak, nanti anak aku nungguin gitu. Gak apa-apa lah, anak kamu kan, maksudnya kan kata kamu ada babysitter kan, mau babysitternya aja dulu. Ya tapi tetap aja beban, akunya masih ada anak di rumah. Ada apa kalau ninggalin lama-lama. Ya udah pokoknya tapi ya terserah kamu deh, soalnya kepala aku pusing, takutnya anakku ngeliat tuh aku dalam kondisi itu kelayangan gitu kan, takut kelihatan kan. Ya udah, akhirnya yang Azul itu Kak, itu tuh gimana ya, nggak bikin aku pingsan. Walaupun aku cuman satu tegukan gitu, tapi kepala aku berat banget, dan udah gitu nggak mau kebuka mataku. Tapi yang gimana sih? Tapi enggak sampai pingsan enggak. Yeah. Tapi kelayangan banget. Tangan di mobil tuh masih tetap dingin. Akhirnya si Riko yang bawa. Jadi dia gini, sambil nyetir itu sebelum masuk jalan tol ya. Kan tangan kanan nyetir, tangan kiri sambil megang tangan aku. Kayak gitu. Nah, pas udah di jalan tol, dia tuh bilang kayak gini, mau nyobain enggak rasanya di jalan tol? Jangan, aku bilang nanti bahaya, udah kamu nyetir aja, lurus aja yang ke depan. Enggak, aku bisa kok, kata dia gitu. Enggak, udah jangan macam-macam deh. Bisa kok, aku bisa. Nah, akhirnya dia yang yakinin. Jadi
dia pelanin dulu agak pelan baru dia. Jadi kita sambil di jalan tol sambil dia yang bawa, tapi ya nggak terlalu lama enggak, karena pun dia kan harus tetap lihat ke depan kan. Mati aku ini ngingetin aku sama yang berundang pertama si Teddy itu kan. Kenapa nggak tahu semua itu yang bikin aku deg-degan, tapi itu adanya di dalam mobil Kak. Seminya tuh yang di dalam mobil. Gitu. Adrenalinnya lebih macet tuh yang di dalam mobil. Pertama takut ketahuan orang yang di pinggir pantai, kedua nih takut tabrakan kan, takut kecelakaan kan. Dalam hati aku keren juga nih orang yang bisa tapi sambil nyetir terus di jalan tol pulang. Padahal aku tahu kondisi dia pun dia udah lebih parah yang dari aku kan. Ya udah akhirnya aku udah bodo amat lah ini orang mau bawa aku kemana. Yang intinya aku udah males buka mata karena udah pengen tidur tapi enak, tapi enak gitu. Jadi yang gimana sih Kak, campur-campur rasanya karena belum aku muntahin gitu. Tapi tetap masih puyeng, masih tetap kelayangan. Tapi nah dari Azul itu ada rasa juga Kak, ngaruh dari ada perasaan aduh Riko juga sama si dia yang nggak terlalu ganteng juga, tapi semenjak kena dari klub aku tuh ngeliat Riko tuh malah jadi akunya yang cenut-cenut lagi, engas lagi kayak gitu. Si Riko aku tahu banget dia tuh berusaha bawa mobil tuh walaupun dia pusing kan. Akhirnya aku bilang gini, ya udah aku aja yang bawa, udah aku pulang sendiri aja. Enggak udah jangan aku anterin aja. Ya udah akhirnya keluar dari tol dia nggak langsung nganterin aku ke rumah. Dia malah tiba-tiba aku udah di depan. Kan aku gini, kok beda nih jalanannya, kan aku kadang melek gitu kan, sama-sama mana gapura gopleks rumah aku nih kok yang nggak kelihatan. Ternyata di arena aku yang tuh ada di salah satu di Pondok Indah lah. Ya udah akhirnya kita kali itu Kak, kali itu aku tuh udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya dia bopong aku, kita langsung tidur. Sebenarnya tuh yang dari malam tuh kita langsung tidur dulu karena aku udah yang nggak kuat banget. Nah paginya aku udah agak-agak mendingan nih gitu. Dan pas aku mandi kan ada bathtubnya, kamar mandinya kan ada bathtubnya gitu kan. Terus yang dia tuh langsung narik aku ke bathtub, diisi air segala macem. Kita lagi yang di bathtub itu. Dia gitu kan. Terus aku awalnya masih yang nggak mau kan, aku masih pusing kan bekas Azul itu. Ya udah akhirnya pas yang dari bathtub dia masih dulu kan main, terus dia pijit-pijitin aku belakangnya, punggungnya segala macem. Terus dia gituin aku yang kan kamu cuman yang nggak terasa begitu perih kan karena kan sabun, ada sabun licin kan. Terus dia aku segala macem. Dari situ aku mulai naik lagi kayak gitu. Terus udah akhirnya kita dulu yang di kamar mandi kan nggak mungkin Kak kalau itu kan licin, yang gak enak. Akhirnya pindah ke shower, kita yang dulu yang di shower segala macam. Nah kan jadi kan gini kan aku kan pakai air hangat ya kalau lagi pusing kayak gitu kan, pakai air hangat. Terus aku bilang tolongin dong bilasin rambut aku. Nah dia sambil mijit itu tuh enak Kak, sambil pijitan dia tuh enak. Tapi pijitan dia pertama ke kepala, dari kepala baru yang aku ikut dipijit juga. Ikut dipijit-pijit segala macam. Walaupun aku lemes gitu, masih ada efek semalam kan, tapi ya sange juga dong, yang engas juga kan gitu kan. Ya udah akhirnya ke aku kan dalam hatiku, ya kok dari sih. Aku yang kurang suka tuh kalau misalnya yang dari kayak gitu. Cuman ya udahlah gitu karena aku masih lemes kan. Ya udah aku disuruh gitu. Ya udah ini kita di bawah shower. Itu masih ada air kan segala macam kan. Ya udah dia itu nggak enak. Menurut aku sih yang nggak enak kayak gitu. Nah udahlah pokoknya kita udah balik masing-masing yang ke rumah masing-masing. Udah, nah akhirnya yang si Riko itu ternyata aku baru tahu kalau dia itu Botita. Ya. Botita. Iya, jadi gini kan si Sinta itu kan gengnya banyak nih yang di klub gitu kan. Nah jadi tuh salah satu temennya Sinta tuh ada yang kasih tahu ke Sinta gitu. Jadi dia itu ngeliat dari sosmednya si Riko. Ya kalau misalnya cowok-cowok hombreng gitu kan kadang kan suka ada yang pakai anting nih yang entah di kanan apa di kiri sih ya kalau kayak gitu. Nggak mesti juga sih. Kayak gitu. Jadi gini, kayaknya aku udahan aja deh sama si Riko ini. Aku udah nggak berhubungan lagi lah sama si berondong-berondong aku nih. Walaupun kadang aku tuh masih ngerasa kesepian, masih pengen butuh mereka gitu. Pernah aku pikir kayaknya seru juga kali nih aku gabungin antara Teddy sama Riko. Cuman
ya udahlah gitu. Yang apalagi kemarin tuh aku tuh sempat kena usus buntu. Pas aku sakit di rumah sakit tuh suami aku selalu nemenin sampai dia tuh cuti dari tempat kerjanya kan. Gitu. Karena aku ditemenin sama mamaku atau sama mama mertua aku nggak mau. Karena aku sebenarnya masih butuh suami aku kan. Akhirnya dia temenin aku. Jadi operasi usus buntu itu gini, pas aku dibawa ke ruang operasi itu dikasih apa yang di hidung tuh? Ya, oksigen. Alat gitu. Jadi lama-lama itu tuh aku ngantuk. Tiba-tiba itu kayak dibius ya. Lama-lama tuh ngantuk, ruangan gelap. Pas paginya aku udah pindah ke kamar perawatan. Itu suami aku masih tetap ada di samping aku. Gitu. Tapi kan aku mau pipis ya. Itu nggak bisa karena masih ada ininya kan, bekas operasi tuh sakit banget, ngebet. Jadi aku pipisnya pakai pispot, pipis yang di mana yang di kasur. Terus aku pengen pup juga nggak boleh sama dokter. Jadi mau pipis mau pup itu aku harus yang di kasur. Makanya aku pikir kayaknya mendingan aku udahin nih petualangan aku sama berondong-berondong ini, aku balik lagi aja yang ke suami aku. Karena maupun senang ataupun susah ataupun di saat aku lagi sekarat kayak gini tuh suami aku selalu ada yang buat aku. Walaupun aku tahu kayaknya dia tahu deh. Kayaknya dia tahu deh kalau aku nih jalan nih. Entah dia ngehack dari handphone aku atau kayak gimana, cuman dia nggak nunjukin. Tapi sampai sekarang sama suami masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Masih, ya. Nah takutnya akunya udah tobat, dianya ada yang baru. Nah, Tapi enggak. Tapi kalau aku sih yang percaya dia tuh. Seandainya gimana kalau dia ternyata punya mainan di luar? Kalau misalnya emang satu valid gitu ya, udah tanpa banyak cacicu. Go away. Egois dong. Iya ya egois ya. Kayak lagunya Afgan dong. Iya. Ya gimana kan aku kan juga kan kemarin selingkuh kan karena dia juga bukan aku. Ya enggak sih? Enggak dong. Iya. Dia juga egois minta anak cewek sedangkan akunya belum siap. Ayo. Iya, aku kan belum mau. Tapi ya udahlah itu mah ya nanti kita mau dikasih anak atau enggak ya gimana alur Tuhan aja, kita ikutin aja. Tapi yang pasti sih pokoknya sekarang aku sadar aku tuh pengen sama suami aku aja gitu. Mau dia istilahnya ewe gitu-gitu aja, monoton gayanya ya udah aku ikutin. Sampai punya anak mau 10 kali amperades juga ya udah ayo, yang penting punya anak cewek. Kayak Tapi gitu kan. Kak Abel merasa punya salah nggak sih atas apa semua yang terjadi ini gitu? 10% masalah yang ngerasa bersalah untuk saat ini karena itu karena kan sakit, akunya kan sempat usus buntu kan, jadi kayak nih lo tuh harus sakit dulu nih biar lo tuh tahu suami lo tuh baik ternyata sama lo kayak gitu. Tapi kalau nggak aku sakit aku tuh ngerasa kan gara-gara lo nih gue jadi kemana-mana, jadi gue suka sama ini suka sama itu gitu loh Kak. Kalau gini ya seandainya aja saya tahu gitu ya suami ternyata istrinya udah di sama orang. Tuh gimana tuh rasanya tuh? Pasti sakit sih, pasti dia sakit hati ya. Iya, Atau misalnya kayak ada rasa jijik atau gimana gitu. Iya ya. Seandainya gitu ya. Sama halnya kayak misalnya Kak Abel deh tahu suaminya udah ewi sama cewek lain, pasti kan ada rasa itu lo udah bekas ke cewek-cewek lain gitu kan, pasti ada rasa kayak gitu ya. Jadi memang baiknya sih memang benar udah disudahin aja lah gitu loh. Jadi kalau orang yang berumah tangga itu kan memang tujuannya buat membangun rumah tangga ya punya anak banyak ya mau sedikit ya memang udah itu tuh tujuannya dalam hubungan rumah tangga gitu loh, bukan lagi kita mikir yang senang-senang atau have fun di luar gitu. Ini suaminya baik loh, ibaratnya dia nggak suka main, nggak suka nongkrong, nggak suka jajan gitu kan, dia menjadi suami yang seutuhnya itu. Oke lah, seandainya nih ya Kak Abel dapat suami yang sama nih kayak Kak Abel nih, suka jalan-jalan di luar sama teman-temannya. Kak Abel juga jalan di luar sama teman-temannya. Jadi jarang ketemu kan di rumah, sama-sama selingkuh jadinya kan. Gitu, suaminya selingkuh, Kak Abelnya selingkuh, ya terus ngapain nikah gitu, kasarnya gitu ya. Tapi ya yang namanya apa ya, hati orang kan kita nggak ada yang tahu ya. Apa yang Kak Abel alamin ini juga mungkin ada rasa jenuh atau mungkin rasa kurang puas dari suami misalnya gitu ya. Itu memang normal sih Kak ya. Tapi kalau baiknya sih dikomunikasiin gitu, apalagi suaminya baik-baik aja kan. Gitu, gede juga kan, panjang juga kan. Itu bonus sih sebenarnya itu. Iya, susah loh cari yang ya.
Iya, ibaratnya kayak kita tebak mangga gitu kan. Terus udah jadi, ternyata kecil. Nggak seru kan? Seumur hidup loh. Gitu kan. Iya benar. Nah, misalnya memang Kak Abel punya imajinasi pengen yang beda, misalnya di mobil itu bisa kok dikomunikasi. Oh iya benar ya. Iya, misalnya atau liburan lah sama suami gitu, anak titipin dulu, misalnya sama babysitter gitu kan, Sabtu Minggu deh kita weekend. Nah itu tuh masa-masa kita yang menjalin romantis lah sama suami gitu ya. Karena kan keenakan dong berondong-berondong itu bisa ke Abel. Kak bener banget. Kemarin itu yang si Teddy itu sempat aku beliin kursi gaming Kak, karena di gamers kan, yang apa game Mobile Legend apa segala macem. Kakak tahu dong kursi gaming mahal banget. Mendingan buat itu anak aku kan. Betul. Iya. Baru bisa nyesel sih ya. Iya sih, tapi ya apapun ya itu udah terjadi sih ya. Mudah-mudahan sih Kak Abel sekarang ke depannya ya udah sama suami aja deh gitu. Tapi kalau seandainya nih, misalnya ada penonton nih yang komentar, "Bang, minta kontaknya dong." Ya, kasih nggak? Nih di bawah ini nih ada running text lihat tuh. Pasti ya. Aduh, Nanti tinggal ini aja kan Kak, sama editornya ada nomor aku. Oke, kasih full ya. Oh suka sama editor saya ya? Bukan, maksudnya kan yang edit kan ada running text biar kelihatan kayak nomor WA aku oke, gitu loh ditampilin. Tapi siap untuk terima pesan-pesan dari lelaki-laki. Misalnya HP langsung ting 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 gitu. Boleh aja sih kalau ada yang masih bikin geremut. Oh enggak ya? Enggak. Oke. Soalnya tuh sakit usus buntu aja udah sakit banget. Gimana nanti sakit sakratul maut? Kan aku nanti bakal mati. Nanti dosaku makin banyak dong kalau aku dulu. Itu kan sakit usus buntu. Beda sama nikmatnya waktu di Indo. Ya kan? Iya, karena saya lihat Kak Abel ini emang masih ini banget ya, masih fresh banget ya. Maksudnya masih lincah lah, gitu. Masih ya digabungin sama anak Gen Z juga masih masuk. Oh ya? Iya. Aduh, jadi enak. Iya deh Kak Abel ya. Ya mudah-mudahan sih kalau misalnya nanti punya petualangan baru ya cerita lagi deh. Oke, boleh. Siap. Saya harap setia aja udahlah sama suami. Iya bener Kak. Kasihan suaminya. Takutnya nanti dia keburu ditikung ada cewek lain, nanti aku nyeselnya belakangan kan. Iya namanya penyesalan belakangan. Kalau dulu namanya pendaftaran. Laki-laki ya kalau misalnya udah sakit hati, wah, apalagi dia punya duit. Bener. Yang jualan kan banyak. Iya makanya. Sama Takut satu nanti. lagi kan Iya, katanya apa-apa. suami selalu minta dipijit kan. Kalau emang Kak Abel nggak mau mijit, suruh hubungin saya. Suami. Oke siap. Ntar saya ajak ke spa di sini. Wih. Siapa tahu nanti ada apa perbahasan bisnis atau apa ya nggak sih? Iya benar boleh kan. Karena kasih tahu aja spa sini masih muda-muda kok. Delta gitu-gitu ya. Iya deh Kak Abel, by the way makasih banyak. Iya sama-sama mau Kak. berbagi kisahnya ya. Dan ya sebelum kita tutup podcastnya mungkin Kak Abel ada pesan-pesan buat teman-teman silakan. Iya jadi teman-teman kalau menurut saya gitu, apapun sikap pasangan kalian, kebiasaan pasangan kalian, itu kalian harus terima apa adanya. Jangan mudah tergoda godaan dari luar. Karena nanti kalau misalnya kalian udah sakit, itu baru ketahuan siapa yang orang ada di samping kalian. Gitu. Jadi belum tentu kalau kita sakit, orang yang senang-senang sama kita itu ada nemenin kita. Kayak gitu sih intinya. Ya, pengecualian kalau ketemu yang bisa mainin. Beda urusan itu, yang beda lagi Ya itu saya udah. Oke deh Kak Abel, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Udah mau berbagi cerita buat sama teman-teman AJB. Oke deh penonton ya, itulah cerita dari Tante Abel. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur penonton semua, dan buat teman-teman nih yang mau duduk dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683, dan teman-teman juga bisa tonton video-video AJB di Spotify tanpa sensor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abel, thank you ya. Iya, sehat-sehat buat Kak Abel. Mudah-mudahan rezekinya tambah lancar. Amin. Dan dikasih anak perempuan. Amin ya Allah, amin. Sampai jumpa.